Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Panjang sisi-sisi sebuah persegi adalah 3x cm. Jika keliling persegi tersebut adalah 60 cm, nilai x dan panjang sisinya adalah, jadi di sini diketahui sisi dari persegi, jadi 3x. Karena persegi itu sisinya sama panjang, semua sisinya sama panjang, maka masing-masing sisinya bernilai 3x cm. Lalu diketahui juga keliling persegi tersebut itu sebesar 60 cm. Pertanyaannya adalah nilai x dan panjang masing-masing sisinya berapa? Oke. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu sisinya sebesar 3x cm. Lalu keliling perseginya 60 cm. Karena di sini yang diketahui adalah keliling dari persegi, maka kita bisa menggunakan rumus dari keliling persegi. Rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi, di mana kelilingnya adalah 60 cm dan sisinya adalah 3x. Maka sisinya kita ganti dengan 3x, maka 4 dikalikan dengan 3x. 60-nya kita turunin. Kenapa diturunin? Karena dia nggak ada temannya. Oke, atau nggak ada suku yang sejenis. 4 dikalikan dengan 3x. 4 dikali 3 adalah 12, maka 4 dikali 3x adalah 12x. Karena kita mau mencari nilai x, maka 12-nya pindah ruas. Jadi 60 per 12 sama dengan x. Maka x sama dengan 60 dibagi dengan 12 adalah 5, maka x sama dengan 5 cm. Nilai x-nya sudah diketahui, kita tinggal mencari berapakah panjang sisinya. Sudah diketahui bahwa sisinya adalah 3x cm, maka sisi sama dengan 3x cm, dan kita sudah mengetahui atau sudah mendapatkan nilai x-nya yaitu sebesar 5 cm, maka kita ganti nilai x-nya dengan 5. Jadi sama dengan 3 dikalikan dengan 5 cm. 3 dikali 5 adalah 15, maka sisinya atau panjang sisinya adalah 15 cm. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah layang-layang A, B, C, D, dan diketahui bahwa panjang AC sama dengan 3x ditambah 1 cm dan panjang BD sama dengan 5 cm. Jika luas dari layang-layang ABCD adalah 25 cm persegi, maka panjang sisi AC adalah, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal, yaitu panjang sisi AC sama dengan 3x ditambah 1 cm. Lalu sisi BD sebesar 5 cm. Dan luas layang-layang ABCD, luas layang-layang ABCD sama dengan 25 cm persegi. Kita lihat, sisi AC merupakan salah satu diagonal dari
layang-layang ABCD. Kita misalkan AC adalah diagonal 1 dari layang-layang ABCD. Lalu BD pun begitu. BD merupakan salah satu diagonal dari layang-layang ABCD. Maka BD bisa kita misalkan sebagai diagonal kedua atau diagonal 2 dari layang-layang ABCD. Karena yang ditanyakan adalah panjang dari sisi AC dan sisi AC-nya itu masih memiliki variabel X, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai X-nya itu berapa. Nah, untuk mencari nilai X, karena yang diketahui adalah luas layang-layang, maka kita bisa menggunakan rumus dari luas layang-layang. Rumus luas dari layang-layang adalah setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2, di mana diagonal satunya adalah sisi AC dan diagonal 2-nya adalah sisi BD. Nah, luas layang-layang ABCD-nya pun sudah diketahui, yaitu 25 cm persegi. Maka kita tinggal substitusi atau masukkan semua nilainya. Untuk luas kita masukkan sebesar 25 cm. 25 cm sama dengan setengah dikalikan dengan diagonal 1. Diagonal satunya adalah sisi AC, di mana besarnya adalah 3X ditambah 1 dikalikan dengan diagonal 2. Diagonal 2-nya adalah sisi BD. Sisi BD panjangnya adalah 5 cm, maka dikali dengan 5. 25 diturunkan ke bawah, maka 25 sama dengan setengah dikalikan dengan 3X ditambah 1 kita kalikan dengan 5. Kita menggunakan perkalian pelangi dengan cara mengalikan satu per satu. 3X dikalikan 5 ditambah 1 dikalikan 5. 3X dikalikan 5 adalah 15X. 1 dikalikan 5 adalah 5, maka ditambah dengan 5. 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka berubah jadi operasi perkalian. Maka 25 dikalikan dengan 2 sama dengan sisa 1. 1 dikalikan dengan 15X itu 15X. Dan 1 dikalikan dengan 5 adalah 5. Maka nilainya tetap 15X ditambah dengan 5. 25 dikalikan 2 adalah 50. Maka 50 sama dengan 15X ditambah 5. 5-nya pindah ruas, maka 50 dikurangi dengan 5. Maka 50 dikurangi dengan 5. Kenapa dikurangi? Karena 5-nya pindah ruas dan operasi hitungnya berubah. Dari penjumlahan jadi pengurangan. Maka 50 dikurang 5 sama dengan 15X. 50 dikurangin 5 adalah 45. Maka 45 sama dengan 15X. Kita mau mencari nilai X, maka 15-nya pindah ruas. Jadi 45 dibagi 15 sama dengan X. 45 dibagi 15 adalah 3, maka X sama dengan 3 cm. Nilai X-nya sudah didapat, maka kita bisa langsung mencari panjang sisi AC. Tadi AC adalah 3X ditambah 1 cm. Maka 3 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 1 cm. 3 dikali 3 adalah 9, maka 9 ditambah 1 cm. 9 ditambah 1 itu 10, maka panjang sisi AC adalah
10 cm. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan masing-masing sudutnya. Untuk sudut BAC itu 3x derajat, untuk sudut ABC itu 40 derajat, dan untuk sudut BCA itu sebesar 2x derajat. Pertanyaannya, besar dari sudut BAC pada gambar segitiga ABC di atas adalah, kita diminta untuk mencari besar sudut BAC, di mana sudut BAC besarnya adalah 3x derajat kalau dilihat dari gambar yang diberikan. Dan untuk mencari berapa besar sudut BAC, karena dia masih memiliki variabel x, maka kita harus mencari tahu dulu berapakah nilai dari si x-nya. Nah, cara mencari nilai x-nya, kita jumlahkan semua sudut yang diketahui. Ada 3 sudut, sudut BAC, sudut ABC, dan sudut BCA. Kita jumlahkan dulu ketiga sudutnya. Sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah dengan sudut BCA sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena besar dari sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudut dalam itu yang mana? Sudut dalam itu semua sudut yang ada di dalam segitiga. Nih kayak ini. Misalkan ada ini kan 40 derajat, itu ada di dalam segitiganya ya. 3x derajat juga, 2x derajat juga. Nah, 3 sudut tersebut dijumlahkan disamadengankan dengan 180. Sudut BAC, maka adanya di sudut A. Besarnya adalah 3x derajat. Ditambahkan dengan sudut ABC. ABC terletak di sudut B, yaitu besarnya adalah 40 derajat. Maka tambah dengan 40 derajat, sudut BCA. BCA itu adanya di sudut C, di mana besarnya adalah 2x derajat, maka ditambah dengan 2x derajat sama dengan 180 derajat. Habis itu kita kelompokkan sesuai dengan suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah 3x dengan 2x, maka 3x derajat ditambah dengan 2x derajat tambah dengan 40 derajat sama dengan 180 derajat. 3x ditambah 2x adalah 5x, maka 5x derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Karena kita mau mencari nilai x, maka 40-nya pindah ruas ke ruas sebelah kanan. Jadi 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Kenapa dikurangi? Karena operasi hitungnya berubah ketika angka tersebut pindah ruas atau bilangan tersebut pindah ruas. Maka 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Maka hasilnya adalah 140 derajat. 5x sama dengan 140 derajat. Kita mau mencari nilai x, maka 5-nya pindah ruas. Jadi x sama dengan 140 derajat dibagi dengan 5 derajat. X sama dengan 140 derajat dibagi 5 derajat itu 28 derajat. Maka X sama dengan 28 derajat.
Nilai X-nya sudah didapat, maka kita tinggal mencari berapakah besar dari sudut BAC. Yang mana dari soal sudah diketahui bahwa BAC itu besarnya 3X derajat. Maka sudut BAC sama dengan 3X derajat. Nilai X-nya sudah didapat, yaitu 28 derajat. Maka kita tinggal mengganti nilai X-nya dengan 28 derajat. Maka 3 derajat dikalikan dengan 28 derajat. 3 derajat dikalikan 28 derajat itu adalah 84 derajat. Maka sudut BAC atau besar sudut BAC adalah 84 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Diberikan sebuah bangun datar, di mana bangun datar ini merupakan bangun datar gabungan, karena ada lebih dari satu bangun datar. Pada gambar di atas diketahui bahwa VW sejajar dengan YX. VW sejajar dengan YX. Lalu diketahui juga panjang dari VW itu 18 cm. Panjang UX itu 30 cm. Serta panjang dari ZV itu 16 cm. Pertanyaannya, luas bangun datar UVWXYZ adalah untuk mencari luas dari bangun datar tersebut. Karena ini merupakan bangun datar gabungan, maka kita tentukan terlebih dahulu bangun datar pertama dan bangun datar kedua, karena di sini hanya ada 2 buah bangun datar. Kita tentukan terlebih dahulu bahwa bangun datar VWXY merupakan bangun datar yang pertama. Dan bangun datar UVYZ itu merupakan bangun datar yang kedua. Untuk bangun datar yang pertama, dia berbentuk jajar genjang. Dan untuk bangun datar yang kedua, dia berbentuk belah ketupat. Jika sudah ditentukan bangun datar pertama dan kedua, kita bisa langsung mencari luasnya. Untuk bangun datar yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui untuk bangun datar pertama. Bangun datar pertama adalah jajar genjang. Dan di sini disebutkan bahwa atau diketahui VW sejajar dengan YX. VW sejajar dengan YX. Karena ini merupakan bangun datar jajar genjang, untuk sisi yang sejajar itu besarnya sama, maka VW akan sama dengan YX. Terus juga diketahui bahwa besar VW adalah 18 cm. VW sama dengan 18 cm. Maka karena VW sama dengan YX, maka besar dari YX juga sama dengan 18 cm. Maka VW sama dengan 18 cm sama dengan YX. Karena yang ditanyakan luas, jadi kita harus mencari luas dari masing-masing bangun datar. Untuk luas yang pertama, karena dia bangun datar jajar genjang, maka rumusnya adalah alas kali tinggi. Dari gambar atau dari keterangan soal belum diketahui berapa tinggi dari jajar genjang. Bisa dilihat dari soal, diketahui panjang dari ZV sama dengan 16 cm. Jika dilihat dari gambar, bisa disimpulkan bahwa tinggi dari jajar genjang itu setengah dari panjang ZV.
Maka untuk mencari tinggi dari jajar genjang, kita bisa mencarinya dengan tinggi sama dengan setengah dikalikan dengan Z V. Maka tingginya setengah dikalikan dengan ZV. Maka setengah dikalikan ZV-nya adalah 16 cm. Maka setengah dikalikan 16. 16 dibagi 2 itu 8. Maka tinggi dari jajar genjang adalah 8 cm. Tingginya sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari luas dari bangun pertama atau jajar genjang. Luas dari jajar genjang itu alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya adalah VW. VW adalah 18 cm. Maka 18 dikalikan dengan tingginya adalah 8, jadi 18 dikalikan dengan 8. 18 dikali 8 itu 144, maka luas bangun pertama sama dengan 144 cm persegi. Oke, sekarang kita tinggal mencari luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua itu merupakan bangun datar belah ketupat, karena semua sisinya sama panjang dan dia memiliki diagonal, yaitu diagonal pertamanya itu UY dan diagonal keduanya adalah ZV. Tadi ZV sudah diketahui, yaitu sebesar 16 cm. Sekarang diagonal keduanya atau UY-nya itu belum diketahui, maka kita cari tahu terlebih dahulu UY-nya. Kita tulis dulu, tadi yang diketahui adalah ZV sama dengan 16 cm, di mana ZV-nya merupakan salah satu diagonalnya. Kita misalkan ZV sebagai diagonal pertama. Jika dilihat dari gambar, diagonal keduanya adalah UY, di mana UY-nya belum diketahui. Yang diketahui adalah UX. Maka kita mencari nilai UY terlebih dahulu dengan menggunakan nilai dari UX. UX dikurangi dengan UX, karena kita mau mencari nilai UY, maka kita kurangi UX-nya dengan YX. Di mana YX ini merupakan sisi sejajar dari VW yang besarnya adalah 18, maka YX-nya adalah 18 cm. Jadi, tadi UX-nya sudah diketahui bahwa UX-nya adalah 30 cm. Kita tulis 30 cm dikurangi dengan YX. Maka 30 dikurangi 18. Maka UY sama dengan 30 dikurangi 18, itu adalah 12 cm. Maka UY sama dengan 12 cm. UY-nya ini merupakan diagonal kedua atau diagonal 2-nya. Setelah diketahui diagonal 1 dan diagonal 2-nya, maka kita bisa langsung mencari luas dari bangun kedua atau luas dari belah ketupat, karena bangun keduanya adalah belah ketupat. Rumus dari luas belah ketupat adalah sama seperti layang-layang, yaitu setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal satunya itu ZV, yang besarnya atau panjangnya adalah 16, maka setengah dikalikan dengan 16 dikalikan dengan tadi diagonal 2-nya adalah UY. UY-nya sudah dicari, yaitu sebesar 12 cm, maka 16 dikalikan dengan 12. 16 dibagi 2 itu 8. 2 dibagi 2 1, maka tinggal 1 dikalikan
8 dikalikan 12. Maka 1 dikali 8 itu 8. 8 dikali 12 itu 96. Maka luas bangun datar kedua itu adalah 96 cm. Luas bangun datar pertama sudah diketahui dan luas bangun datar keduanya juga sudah. Maka kita bisa mencari luas bangun U, V, W, X, Y, Z sama dengan luas pertama ditambah dengan luas kedua. Luas pertamanya adalah 144 cm persegi ditambah dengan luas kedua. Luas keduanya adalah 96 cm persegi. Maka luas bangun UV WXYZ sama dengan 240 cm persegi. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling bagian luar taman akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter dengan biaya 90.000 per meter persegi. Pertanyaannya, hitunglah biaya untuk membuat jalan tersebut. Untuk menentukan biaya membuat jalan tersebut, kita harus mencari tahu terlebih dahulu luas dari taman dan luas dari taman serta jalan, dan yang terakhir luas dari jalan tersebut. Kita deskripsikan terlebih dahulu soalnya. Misalkan terdapat sebuah taman berbentuk persegi panjang. Ini adalah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling taman bagian luar, ini bagian luarnya berarti di sebelah sini ya, di luar-luar tamannya, akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Jadi masing-masing jaraknya untuk masing-masing sisi dari taman ke jalan itu sepanjang 2 meter. Jadi misalkan ini jalannya, misalkan jalannya juga berbentuk persegi panjang ya. Nah, misalkan ini jalannya. Jadi dari taman ke jalan bagian atas itu lebarnya 2 meter. Dari taman ke jalan untuk bagian sisi kanannya itu lebarnya 2 meter juga. Taman ke jalan untuk bagian sisi kirinya itu 2 meter juga. Dan taman ke jalan untuk bagian bawahnya itu juga 2 meter. Jadi masing-masing sisinya itu jarak dari taman ke jalannya itu sepanjang 2 meter. Untuk mencari luas jalan, kita cari tahu terlebih dahulu luas dari tamannya itu berapa. Kita cari terlebih dahulu luas tamannya. Karena taman ini berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya itu 20 meter dikalikan dengan lebarnya 10. Maka luas tamannya adalah 200 meter persegi. Jalannya dibutuhkan untuk mencari tahu luas jalannya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu
luas taman dengan jalannya. Jadi luas keseluruhannya taman dengan jalan. Karena ini persegi panjang, karena bentuknya persegi panjang semua, maka luasnya juga panjang kali lebar. Nah, untuk panjangnya, karena dia taman dan jalan, maka panjang taman, ini nih panjang taman kan 20 meter. Terus lebarnya masing-masing itu sepanjang 2 meter. Maka 2 ditambah 2 lalu ditambahkan dengan 20. Jadinya 20 ditambah 2 tambah 2 sisi atas dan sisi bawah ya. Jadi jangan cuma satu aja, jangan cuma ditambah 2, tapi ditambah 4 karena ada 2 sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Begitu pula nanti dengan lebarnya ada 2 sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi 20 ditambah 2 tambah 2, 4, maka 20 ditambah 4 dikalikan dengan lebarnya itu 10 ditambah dengan sisi kanan 2, sisi kiri 2. 2 tambah 2, 4. Maka 10 ditambah 4. Sama dengan 20 ditambah 4 itu 24 dikalikan dengan 10 tambah 4, 14. Maka 24 dikali 14. 24 dikali 14 itu sama dengan 336. Maka luas taman dan jalan itu adalah 336 meter persegi. Untuk mencari luas jalan, kita bisa mengurangi luas taman dan jalan dengan luas tamannya saja. Luas taman dan jalan itu 336 meter persegi dikurangi dengan luas taman. Luas tamannya itu 200 meter persegi. Maka 336 dikurang 200 itu 136. Maka luas jalannya adalah 136 meter persegi. Karena tadi yang ditanyakan adalah biaya untuk membuat jalan ini dan biaya untuk per meter perseginya sebesar 90.000. Maka biayanya sama dengan luas jalannya ada 136 meter persegi. Maka 90.000 dikalikan dengan 136 sama dengan persegi. Maka biaya yang dibutuhkan sebesar 1.230.000 rupiah.